Tepat hari ini, pemerintah resmikan Danantara atau Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara, yang berarti kekuatan masa depan Nusantara. Ini menarik sebab secara langsung pemerintah mempertegas posisinya sebagai negara superpower yang juga punya kekuatan, punya rakyat, punya wilayah dan sumber daya alamnya yang tak boleh diatur-atur oleh siapapun, termasuk oligarki maupun asing. Danantara bakal ngelola dan optimalkan aset negara serta sumber daya alam melalui investasi di berbagai sektor strategis sebagai kekuatan negara. Fokus investasinya mencakup sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Pada tahap awal, Danantara bakal ngelola aset senilai 14.000 triliun rupiah. Bagaimana menurut Anda? Mari kita coba menyelam ke dalam lagi. Kita tahu bersama bahwa BUMN kita banyak yang sakit. Sakitnya sudah parah, sudah di titik nadir. Mulai dari orang-orangnya yang banyak masuk dari kalangan pengusaha nakal, politisi nakal, birokrasi nakal, bahkan akademisi nakal. Semua hampir kompleks, banyak yang rangkap jabatan dan rangkap profesi. Sudah rangkap jabatan, rangkap profesi, parahnya lagi, juga nakal. Akibatnya bikin haluan BUMN kacau balau amburadul. Ada BUMN yang berdarah-darah menanggung utang, ada yang berjalan tertatih karena korupsi, ada pula yang hanya jadi sapi perah para elit. Sekarang, Danantara hadir dengan misi menyembuhkan luka sebagai obat atas kegagalan perusahaan-perusahaan negara. Apakah Danantara merupakan terobosan baru untuk meluruskan haluan, meluruskan mekanisme yang telah dikacaukan oleh segelintir kapitalisme dan oligarki, atau justru menjadi penyakit baru yang mematikan? Kita tahu selama ini BUMN kita terlihat seperti rumah sakit kapitalisme. Banyak yang rugi kalah saing dengan swasta, saking timpangnya kompetisi. Bahkan ada swasta yang bisa mengatur hukum dan pejabat. Contohnya ada gubernur yang ditangkap karena kasus suap, tapi pemberi suap dari pihak swasta malah aman-aman saja. Hal ini memperlihatkan betapa saktinya oligarki dan kapitalisme, seolah-olah ada negara dalam negara. Sudah dikasih izin usaha, dikasih panggung untuk kolaborasi, tapi begitu untung besar, malah rusaki negara, rusaki mental masyarakat. Sudah begitu pejabat kita mau ikut-ikutan investor kayak begitu. Pihak swasta yang seharusnya jadi bagian dari negara, bagian dari rakyat, harusnya patuh pada prinsip dan aturan. Kalau ada pejabat pengen disuap, melanggar prinsip dan aturan, jangan diam dong, dorong agar pejabat kayak gitu dipecat. Jangan justru swasta memanfaatkan kelemahan itu untuk bersenang-senang dan memonopoli sektor strategis, mengobrak-abrik tatanan masyarakat dan negara. Jika ada harapan besar untuk berpikir global, bertindak lokal dengan Danantara, maka itu bisa dibilang sebagai jurus ampuh untuk mempertegas jalan panjang usaha milik negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun tantangannya cukup besar dan berat, tapi kalau tak ada pilihan lain selain itu, apapun resikonya, tabrak. Senior saya pernah bilang kalau niat pemerintah benar-benar tulus untuk memperbaiki keadaan, memperkuat sektor vital dan strategis negara seperti BUMN, mineral, dan batubara, perlu semua pihak untuk ikat pinggang alias puasa, mendukung upaya dan usaha besar itu. Tentu kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Kita perlu kembali mengaktifkan mode kekeluargaan, mode gotong royong, mode nasionalisme untuk mematahkan campur tangan yang merugikan kepentingan bangsa. Tapi kalau Danantara masih sebagai rumah sakit kapitalisme, maka kita akan kehilangan eksistensi, kepercayaan diri lantaran masih seperti yang sudah-sudah dibawa kendali kapitalisme dan oligarki. Jangan lagi kita membiarkan perusahaan-perusahaan negara yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat malah dijual murah ke tangan asing atas nama investasi. Jika Danantara benar-benar untuk menyembuhkan BUMN yang sakit, maka langkah pertama tentu bersihkan dulu parasit dalam tubuh pemerintah. Singkirkan para pencuri yang selama ini merusak ekonomi rakyat. Jangan sampai perusahaan negara kita terus dijadikan alat untuk memperkaya segelintir orang, sementara rakyat kecil tetap menderita sebagai budak kapitalisme dan oligarki. Tapi jika Danantara hanya menjadi kedok untuk menjual BUMN ke kapitalis global, maka perlu kita tolak dan lawan tentunya. Indonesia tidak boleh menjadi pasien di meja operasi neoliberalisme. Kita harus berdikari, bukan jadi pasien yang bergantung pada suntikan modal asing yang pada akhirnya akan memperpanjang penjajahan ekonomi, memperpanjang praktik monopoli, dan di saat yang sama rakyat terus menjadi penonton atas pertunjukan ramai eksploitasi tak berkeadilan di negeri ini.
Sekali lagi kita mengharapkan agar Danantara bisa menjadi solusi yang membangun kemandirian, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, bukan justru bikin kita semakin tergantung. Jika Danantara benar-benar ingin menyelamatkan BUMN yang sakit, menyelamatkan perusahaan publik atau perusahaan rakyat, maka pastikan yang diuntungkan adalah rakyat, bukan cukong, bukan oligarki, apalagi kapitalisme yang serakah. Jika tidak, lebih baik Danantara dibubarkan sebelum menjadi kanker baru dalam tubuh ekonomi bangsa. Sebagai pemuda dan sebagai masyarakat, kita akan terus memantau gebrakan besar ini, mendukung dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk atas keputusan yang diambil pemimpin kita. Sepanjang ada niat baik dan punya peluang besar dan strategis, jalan panjang ini harus dilalui. Kita apresiasi, tapi kalau sebaliknya, lagi-lagi kita bakal semakin tenggelam ke dalam lautan ketidakpastian dan ketidakjelasan pola pikir sampai haluan gerak negara kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi kita semua dari orang-orang yang mempermainkan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.